neneknya siapa? Neneknya siapa? Masih semangat? Masih sehat? Siap dengar cerita? SDN Pondok Kelapa 03 pagi, apa kabar teman-teman semua? Baik, luar biasa. Siapa tadi pagi sudah mandi? Saya. Guru-guru nggak ada yang mandi? Mandi dong. Kita tunjuk tangan. Ayo paling tinggi. Ulang, turun. Siapa tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Enggak dong. Kaget aku. Pantesan mukanya glowing, mandinya pakai rinso. Yang mau dengar cerita harus konsen. Siapa tadi pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang mandinya di kamar mati? Serem. Mandinya di kamar mandi. Yang mandinya di kamar mati mayat. Keluar jadi pojok. Konsentrasi. Siapa tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Siapa yang tadi pagi sikat gigi? Siapa yang sikat gigi pakai roti? Masih ada? Konsen nih. Harus konsentrasi ya. Pak Tatang jualan tomat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawab salam Kak Didi dengan semangat. Are you ready? Yang jawab salam Kak Didi dengan semangat, Kak Didi doakan jadi anak soleh-soleha. Nilai-nilainya bagus. Uang jajan ditambah mama papa. Paling keras. Cepat dapat jodoh. Nanti dulu, enak aja, amin dulu. Nanti dulu, amin aja. Besarnya jadi orang hebat. Matinya masuk surga. Bapak, kenapa begini? Kok suaraku hilang aku ketawa? Asal iya. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kembalikan suara Kak Dini, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cantik, apa kabar? Assalamualaikum ganteng, ayo kabur. Assalamualaikum hebat. Assalamualaikum keren. Assalamualaikum semua, apa kabar? Siapa nama kakak yang di depan? Siapa nama kakak yang di depan? Kak Dini mau tanya sama adik-adik semua, siapa yang siap dengar cerita? Siapa yang mau jadi anak soleh? Siapa yang mau jadi anak hebat? Siapa yang mau jadi anak ayam? Harus konsen. Ya, harus konsentrasi. Kalau Kak Dini bilang SDN Pondok Kelapa 03, semua tangannya gini. Yiha, bisa ya? Bisa. Mau lihat anak laki sama anak perempuannya cakep mana? SDN Pondok Kelapa 03 pagi. Keren. Siapa pencipta langit? Siapa pencipta bukit? Siapa yang cipta mie pangsit? Udah mulai konsen nih Bu, udah mulai konsen. Siapa yang mencipta awan? Siapa yang mencipta hujan? Siapa yang mencipta bulan? Siapa yang mencipta bakwan? Siapa yang mencipta kita semua? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Siapa nama Tuhanmu yang Esa? Allah Maha Pengasih juga Maha Penyayang.
penyayang. Siapa nama Tuhanmu yang esa? Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama nabimu yang agung? Nabi yang rendah hati, jujur dan bijaksana. Siapa nama nabimu yang agung? Siapa nama Bawa RT kita. Siapa? ART. Siapa? ART. Pak RT. Kamu siapa? Aku. Anak SDN Pondok 803. Bukan. Anak perempuan. Bukan. Anak laki. Bukan. Terus Anak monyet. anak monyet. Baik, kalau kan ini bilang adik-adik, semua bilang siap. Adik-adik. 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 Kak Dini mau keluarin temennya Kak Dini, tapi semua nggak ada yang diri. Diam dulu. Oke. Salatullah. Siapa tuh? Aku. Diam. Salamullah. Gak ada yang diri, semuanya duduk. Allah Tuha Rasulillah. Ngapain sih? Salawatan. Ini dia temen aku. Aku anaknya. Enak aja. Lihat ke depan. Katanya mau keluar. Lihat ke depan. Gendong. Digendong? Digendong siapa? Emak. Ada emaknya? Emaknya siapa? Monyet. Ada? Emak monyet? Siapa emak monyet? Kakak. Enak aja. Kita gendong dulu ya. Makanya melotot. Semuanya duduk. Udah digendong. Makasih kakek. Bukan kakek-kakek, Nenek-nenek. kakak. Kakak tua. Sampai nama burung. Kakak Dini. Kakak Dini tua. Nggak usah bilang-bilang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah, lihat ke depan. Enggak. Lihat ke depan. Aku enggak mau. Kenapa nggak mau? Mukaku jelek. Mukanya jelek katanya. Mukanya jelek kayak siapa? Kayak monyet. Jujur. Emang monyet gak ngaku. Lihat dong. Enggak. Dihitung nih. Baik. Kali ini akan hitung dari 1 sampai 3. 3 juta. 3 aja. 3 ya. Hitungan 3, lihat ke depan. Oke. 1. 2. Diam dulu. Diam. 2. Diam. Kamu. Aku. 3. Kok diam? Katanya diam. Lihat depan. Lihat depan. Aku diketawain. Gak apa-apa. Gak boleh ngetawain. Iya, enggak. Ini di mana? Ini kita ada di SDN Pondok Kelapa 03. Oh, keren. Iya. Lihat. Anak perempuannya. Yang kayak geruduk. Anak perempuannya gimana? Cie, cie, cie. Anak perempuannya gimana? Ganteng. Anak perempuan cantik. Cantik. Cie, anak perempuan cantik. Yang muji anak monyet. Karena lihat anak lakinya. Yang itu. Anak lakinya gimana? Ya Allah. Anak lakinya gimana? Jelek-jelek. Lihat dong, lihat. Salah, kamu salah.
Anak lakinya ganteng. Nah, gurunya? Gurunya keren. Nah, pendongengnya? Pendongengnya? Heeh. Siapa? Aku? Pendongeng. Heeh. Weh. Ya ke depan udah we aja. Baik, kasih salam buat teman-teman yang ada di sini. Kakak Tadi Kak Dino udah. Kamu bisa? jago. Pintar. Anak monyet. Ya udah kasih salam. Teman-teman, Utin mau kasih salam. Ya coba cepet. Nungguin ya. Udah cepetan. Gimana? Ya gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu yang kasih salam. Aku. Coba ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, pintar anak muridnya Pak Sarip. Sarip. Kamu tahu Pak Sarip? Engkau ngaku. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Temen kakak. Temennya Kak Dini. Cie. Pak Sarip kenapa? Ganteng. Terus Utin mau kenalan. Aku Mau bilang apa? Pak Sarip. I love you. Kacau dia. Adik-adik. Baik. Hari ini kita semua memperingati Ulang tahun. Maulid Nabi kita. Siapa Nabi kita? Nabi Muhammad. Siapa yang cinta sama Nabi Muhammad? Allahu Akbar. Siapa yang cinta sama Allah? Allahu Akbar. Siapa yang mau masuk surga? Allahu Akbar. Siapa yang mau masuk sumur? Enggak ada ngapain. Baik, Kak Dini mau cerita. Aku mau kenalan dulu. Kenalan sama siapa? Ngasih tahu nama aku. Ya boleh cepetan. Teman-teman, kenalin nama aku. Nah, siapa namanya? Nikita Willy. Bohong. Bohong, nggak boleh bohong. Gak boleh. Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur, bukan seorang pembohong. Maka kamu nggak boleh bohong. Kalau bohong, anak monyet. Udah cepet. Namanya? Nama aku Utin. Namanya Utin. Panjangnya? Utin Nurjana. Cahaya surga. Cahaya sorga. Ya udah. Kalau cahaya sorga kamu nggak boleh jadi anak pembohong. Oke. Berarti harus kayak teman-teman jadi anak yang soleh. Anak soleh? Aku nggak mau. Di sini semua mau jadi anak soleh, ya kan? Iya. Aku nggak mau. Kenapa? Aku mau jadi anak monyet. Ya udah. Muhammad namanya, Abdullah ayahnya, Kadini ibunya. Nabi Muhammad. Ada yang mau? Iya, ibunya Siti Aminah. Di mana kelahirannya? Di kota Jakarta. ngaco lagi. Adik-adik, siap dengar cerita? Oke, yang mau dengar cerita duduk yang rapi. Tadi ini mau cerita setan. Enggak. Mereka semua nggak ada takut sama setan. Masa? Iya. Kalau kuntilanak takut nggak? Kalau sama kuntil bapak takut nggak? Tuyul? Nggak ada yang takut. Ya udah kamu diam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bisa diam nggak? Diam. Oke. Nah, Ada cicak. ngapain sih? Cicak di piring. Udah kan ini mau cerita. Udah diam. Diam merinding. Kok dibuka? Biarin aja. Dilepas. Aku jadi setan tahu? Enggak. Cuma boneka. Ketika Kak Dini lepas tangan, dia udah nggak bisa digerakkan. Mati. Ketika Kak Dini gak bunyikan suaranya, dia nggak bisa bersuara. Mati.
Orang mati nggak bisa ngomong. Aku monyet tau. Monyet mati nggak bisa ngomong. Innalillahi. Taruh dulu di sini ya. Nanti keluar lagi. Adik-adik, adik-adik. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok nggak pernah mau sholat? Katanya umat Nabi Muhammad, tapi kok nggak pernah baca Quran? Katanya umat Nabi Muhammad, kok sama ayah bunda suka berkata kasar? Katanya umat Nabi Muhammad sama guru-guru kok suka nggak sopan? Kalau begitu berarti Anak monyet. Kak Dini mau cerita dan kalian yang menyimak mudah-mudahan jadi anak soleh. Ada seorang anak laki-laki yang soleh, anak kelas 4 SD. Mana anak kelas 4 di sini? Ya pintar. Namanya Ahmad, tingginya segini. Anaknya soleh, kalau teman-temannya pulang sekolah bilang, Bunda, aku pinjam handphone mau main Mobile Legend. ada lagi, Benda, aku mau main FM. si Ahmad teh bilang apa? Bunda, aku mau baca Quran. Dia jadikan Quran sebagai sahabatnya. Kalau ibunya minta tolong dia lari. Iya siap, aku bantuin Bunda. Bunda mau dibantuin apa? Ahmad, bisa nggak mandiin adikmu? Siap, aku mau mandiin nanti pantatnya aku gosok sampai glowing. Ibunya sampai kaget. Nah, jangan sampai goreng, nanti pantatnya ledes. Nggak apa-apa, nanti tumbuh lagi. Kalau dengar suara azan yang lain asik nobar, asik main bola dia lari. Aku mau sholat. Rajin banget nak. Suatu hari nih dia diutus sama sekolahnya untuk jadi perwakilan lomba olimpiade matematik karena anaknya pinter. Sebenarnya anaknya biasa aja, tapi karena rajin belajar, akhirnya dia jadi anak yang pintar. Malam itu nak, dia tidur di rumahnya. Alhamdulillah, aku udah ngerjain semua tugas dari subuh. Sekarang waktunya tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bismillah. Amin. Tidurnya bermimpi indah. Tak lama terdengar suara. Suara apa? Sementara di masjid beduk ditaluh, dung 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 dung. Allahu Akbar. Azannya kayak yang tadi tuh, cakep banget suaranya. Siapa namanya? Dimas. Kayak dia Dimas, emang Dimas yang azan. Dia tuh dengar suara Dimas. Sepertinya temanku Dimas yang azan. Aku harus bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beleknya masih nempel. Buka mata. Alhamdulillah aku udah bangun. Baca doa dulu doa bangun tidur. Allahumma barik lana fima razaqtana. Aku lagi baca doa. Allahumma barik lana. Betul. Doa bangun tidur. Emang doa apa? Astagfirullahaladzim, lapar. Alhamdulillahilladzi ayyana pada mama kana wa nusur. Amin. Dia keluar dari kamarnya. Nah, dia udah gak punya ayah. Ayahnya sudah meninggal dunia. Dia jadi anak yatim tapi tetap semangat. Dia keluar mau ketuk kamar ibunya. Bunda, assalamualaikum. Bunda aku belum bangun. Padahal jawab salam wajib. Bunda, assalamualaikum. Masa bundanya banyak amat? Ibunya keluar, waalaikumsalam. Sama ibunya disuruh sholat di kamar, tapi dia nggak mau. Dia bilang apa? Bunda, aku sholatnya di masjid. Nah, di sini aja. Bunda, langkah kaki aku ke masjid akan dicatat malaikat. Dia bukan cuma mau sholat, sholatnya dicatat, pahalanya banyak, tapi langkah kakinya ke masjid dia ingin dicatat malaikat juga. Akhirnya mereka pergi ke masjid, nak. Di sana si Ahmad dengan tertib mengikuti iman, dia sholat. Tapi ketika sudah salam, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. tiba-tiba
Dia yang hari itu semangat mau sekolah, hari itu dia akan jadi perwakilan sekolahnya untuk ikut Olimpiade Matematik. Gemetar tubuhnya. Ya Allah, kepala aku. Pusing tiba-tiba kepalanya. Perutnya mendadak sakit, sampai bangun pun dia nggak kuat. Akhirnya dia panggil sang bunda yang ada di sap ibu-ibu. Bunda. Ibunya lari-lari, dilihat anaknya sudah pucat. Kenapa nak? Bunda, aku nggak bisa bangun. Tadi nggak apa-apa. Bunda. Sama sang bunda dipegang kepalanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bunda? Kepalamu panas. Akan meledak kepalaku Bunda kalau panas. Bundanya bilang apa? Ya nggak sampai meledak. Dibawa pulang sama ibunya. Sama ibunya disuruh masuk kamar lagi tidur. Dia bilang apa? Mau. Hari ini aku mau ikut lomba Olimpiade Matematik. Masa aku tidur? Nah, kepalamu panas. Tidak akan kamu bisa berpikir. Lebih baik nurut sama bunda. Masuk ke kamar. Bunda akan siapkan sarapan. Bunda akan siapkan obat. Kalau nanti sudah reda sakitnya, bunda akan bawa kamu ke dokter. Ke sekolah. Nah, ini anak nurut sama ibunya. Enggak pernah dia marah-marah. Enggak pernah berkata kasar. Ibunya bilang apa, pasti dia akan turuti. Dia masuk ke kamar. Dikunci kamarnya. Dimatikan lampunya. Ya Allah, sakit apa aku? Keringat mengucur dari ujung rambut hingga ujung kepala. Sang ibu tadi ada di mana teman-teman? Ibunya ada di mana? Ibunya ada di dapur sedang menyiapkan sarapan buat anak tercinta. Mulailah Ahmad yang soleh ini tidur. Tapi nak, ketika dia mulai tidur di kamar yang gelap, tiba-tiba di kamar yang gelap itu masuklah sebuah cahaya terang benderang. Boom, boom, boom. Dan tiba-tiba cahaya itu berubah menjadi sosok makhluk yang tinggi besar. Kamar yang tadi gelap jadi terang benderang. Ini anak soleh bangun. Sepertinya kamarku terang, ada apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kok terang? Dia lihat saklar lampunya masih mati. Kok terang dan astagfirullahaladzim. Kaget. Dilihat di ujung kamar ada sesosok makhluk tinggi besar menjulang, berdiri memandang dirinya sambil berkata, Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam, siapa kamu? Lompat dia dari tempat tidur, lari ke arah pintu, dipegang handle-nya masih terkunci. Dia lihat jendelanya masih tertutup rapat. Kaget dia. Makhluk apa ini? Bisa masuk kamarku? Padahal pintunya dikunci. Pasti setan. Tapi apa katanya makhluk itu? Aku bukan setan. Terus siapa? Aku malaikat. Wow! Kira dia kedatangan malaikat. Malaikat, selamat datang di kamar aku. Terima kasih. Malaikat, I love you. Wah. Malaikat pun menjawab, I love you too. Wah. Dia tanya, mau ngapain malaikat datang? Dan apa kata malaikat hari ini? Tunggu, aku tahu. Nama malaikat udah diajarin sama guru agama. Jibril, Mikail, Israel, Munkar dan Nakir, Rogi, Batid, Malik, Ridwan. Aku tahu tugasmu. Kamu malaikat siapa? Aku adalah malaikat Israel. Selamat datang. Aku tahu tugasmu. Apa tugasku? Dia mulai sebutkan. Jibril menyampaikan wahyu. Mikail menabar rizki. Israfil meniup sangkakala. Israel. Kaget dia. Ditanya lagi sama malaikat, apa tugas malaikat Israel anak soleh? Tugasnya. Gemetar dia sampai terkencing-kencing di celana. Apa? Coba sebutkan apa tugas malaikat Israel? Tugasnya mencabut singkong. Mana ada malaikat cabut singkong? Iya benar, cabut nyawa. Benar. Kamu mau cabut nyawa siapa?
Hari ini aku akan cabut nyawamu anak soleh. Jangan, aku masih kecil kelas 4. Kalau mau tetanggaku ujung jalan Pak Haji udah tua, ambil duluan yang itu. Tapi kata malaikat apa gak bisa. Kematian gak memandang usia. Mau besar mau kecil, jika usianya sudah sampai akan dicabut rohnya. Tambah gemeter dia. Malaikat tanya, kamu takut? Iyalah, mati. Gak ada yang mau. Hei Ahmad, Malaikat. apakah sebagai seorang muslim selama hidupmu kau jalankan selamat sholat 5 waktumu? Ya, Apakah pernah kau sakiti hati orang tuamu? Kak. Mulutku gak pernah berkata kasar pada orang tuaku. Bagus. Apa yang bagus, mati. Akhirnya malaikat gak sabar, dicabut nyawanya. Dia teriak, Tunggu. kenapa lagi? Kalau aku mati masuk surga nggak? Tergantung amalanmu. Kalau di surga bisa ketemu Allah nggak? Tergantung amalanmu. Di surga bisa ketemu sama Nabi Muhammad nggak? Bisa. Kalau begitu, Mati. hah? Takut. Cabut lagi. Tapi karena selama ini dia jadi anak soleh, dia bisa mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Nah, siapa di antara kita umat Islam yang ketika mati itu datang, kita bisa mengucapkan kalimat itu, maka janji Allah adalah surga. Ahmad sudah meninggal dunia. Bukan cuma Ahmad, kita semua juga akan meninggal dunia. Jangan takut. Yang perlu ditakutkan ketika malaikat Israel datang, kita belum jadi anak yang soleh. Kita masih malas sholat. Kita masih gak mau baca kitab suci. Kita masih bentak-bentak orang tua kita. Kita masih gak nurut sama guru kita. Kita masih mukulin teman kita. Kita masih suka ngejekin teman kita. Ahmad anak soleh sudah ringan ketika dicabut rohnya, sampai akhirnya di dalam kubur dia bangun. Aku bangun tidur, tapi kok gelap ini di mana? Aku kan sudah mati. Dilihat gelap, dia kaget. Sempit. Tapi tiba-tiba ada yang datang. Assalamualaikum Ahmad. Waalaikumsalam, kamu masih malaikat. Malaikat munkar dan nakir belum datang. Terus kamu siapa? Aku amal solehmu. Aku adalah kebaikanmu. Ditemenin sama amal soleh di dalam kubur, girang hatinya, dan dia tanya sama si amal soleh, Amal soleh, kapan aku ke surga? tunggu hari kiamat tiba. Hari kiamat cepet dong datang, hari kiamat. Yeay. Kalau kita bilang apa? Ih, mau gak didatangin hari kiamat? Gak mau. Tapi orang soleh itu bilang apa? Cepet hari kiamat datang. Singkat ceritanya teman-teman, hari kiamat benar-benar datang. Singkat ceritanya, Allah bilang sama malaikat peniup sangkakala, siapa namanya? Israfil. Hai Israfil, tiuplah trompet sangkakalamu sekarang. Hancur leburkan dunia. Sekarang kiamat tiba. Malaikat Israfil tuh yang pegang trompet dosia. Hari ini akan kutiup trompet sangkakalaku dan hancur alam semesta. Siap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ija syamsu kuwirat wa ijan nujumun kadarat wa ijal jibalu suyirat. Ija syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Nah, serem. Tapi yang mengalami hari kiamat cuma orang-orang yang suka berbuat dosa, yang suka durhaka sama orang tua. Ya, ketika semua sudah hancur, malaikat Israfil tiup lagi yang keberapa? Yang keberapa? Kedua. Tiupan yang kedua. Bangun manusia-manusia dari dalam kubur, termasuk yang tadi teman kita, siapa namanya? Aku mendengar bumi goncang-gancing. Mungkin kiamat sudah tiba. Aku harus keluar dari kuburku. Bismillah. Ya keluar. Ih, kiamat tiba. Astagfirullahaladzim. Kaget. Di depannya dia lihat kuburan terbuka. Bangun manusia dengan wajah yang hitam. Mukanya kayak pantat si ibuku. Kosong. Gak pernah sholat. Gak pernah wudhu. Dia lihat
lagi orang-orang berjalan dengan kepalanya dan dia tahu. Itu orang-orang yang selama hidupnya durhaka pada orang tuanya, durhaka pada guru-gurunya. Tiba-tiba namanya dipanggil. Ahmad, Aku maju ke depan. ngapain malaikat? Ambil kitab catatan amalmu. Nggak mau. Kenapa tidak mau? Guruku bilang selalu ada Rakib dan Atid yang ngawasin kita, ya kan teman-teman? Kalau aku ambil catatan dengan tangan kiri, aku nggak akan masuk surga. Tapi sekarang semua harus mengambilnya. Ambil. Dia jalan teman-teman. Dia jalan di padang mahsyar. Dilewatin orang-orang yang sedang mengambil kitab catatan amal yang sekarang ditulis malaikat Rakib dan Atid di antara kita. Ada loh malaikat Rakib di sini yang mencatat kalian yang duduk dengan tertib. Juga ada malaikat Atid yang mencatat siapa yang masih suka usil sama teman. Ahmad jalan, hatinya berdebar. Ya Allah. Tiba-tiba sebuah kitab turun dan karena selama ini jadi anak soleh, tangan kanannya yang ambil ke atas. Alhamdulillah. Kita catatan namaku aku ambil pakai tangan kanan. Dibuka. Ada catatan sholatnya, ada catatan ngajinya, ada catatan rajin belajar, ada catatan ngerjain PR, ada catatan gak pernah nyontek. Seneng dia, ditimbang amal solehnya lebih banyak, tandanya masuk kemana? Girang dia. Malaikat, aku bisa ke surga. Boleh. Gimana? Ditunjuk sama malaikat, dia jalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kok jalanannya banyak? Malaikat, lewat mana? Malaikat teriak, lewat jembatan Siratal Mustaqim. Malaikat, Kenapa kamu jadi terkejut? kata guruku mah jembatan Siratal Mustaqim setipis rambut, ya kan teman-teman? Aku takut. Jalanlah, semua manusia akan melewatinya. Karena selama ini dia jadi anak yang soleh, anak yang baik, dia jalan, waktu jalan tiba-tiba jembatannya besar, kaget lagi. Jebakan Batman nih. Malaikat, kok jembatannya besar? Karena amal solehmu. Kalau temanku Bonbon suka ngatain aku, ngatain bapak aku. Oh, anak yang suka ngatain bapaknya, ngatain ibunya, pasti akan sulit jalan di jembatan itu. Tuh, hati-hati. Akhirnya dia mulai jalan. Bismillah. Nah, saat dia jalan, dia lihat ke lubang hitam, yaitu lubang orang-orang yang gak selamat ada di surga. Dia nangis. Aku takut. Ya Rasulullah, tunggulah aku di surga. Semoga aku selamat. Dan tiba-tiba ada cahaya yang mendorongnya. Kamu siapa? Aku amal solehmu. Amal solehku, bantu aku. Ya, biar kamu tidak terlalu lama jalan di jembatan ini. Wah, dia ada di gerbang yang indah. Tebak gerbang apa? Surga. Gerbang apa? Malaikat menyambutnya. Assalamualaikum Ahmad. Salam. Masuklah ke surga Allah. Mau ketemu aku, nengok dulu. Boleh. Kakinya satu, toeng. Kepalanya toeng, toeng. Wow, surga indah. Malaikat, itu sungai apa? Itu sungai madu. Madunya boleh diminum? Boleh. Itu kolam? Kolam susu. Hah? Susunya boleh diminum? Boleh. Boleh berenang gini sambil minum susu? Boleh. Wah. Boleh minta kolam susu coklat? Ada. Kalau strawberry? Ada. Jet time? Ada. Kolam susu Starbucks? Ada. Wah. Seneng dia. Dilihat ada istana yang indah, dia tanya sama malaikat, itu istana siapa dan apa? Jawab malaikat, itu istana yang Allah buat untuk anak soleh. Girang hatinya. Buat aku? Ya, tambah ke dalam surga yang indah dan tambah senang. Ternyata di hadapannya ada teman-temannya dari SD Pondok Kelapa 03. Girang dia teriak, Assalamualaikum teman-teman. dia lihat banyak teman yang jalan sama ayah bundanya. Dia lihat teman yang indah. Dia bilang sama malaikat, Di mana Rasulullah? Rasulullah menunggumu di Telaga Kausar. Jalan dia. Karena dilihat banyak teman-temannya jalan sama ayah bundanya,
Dia mulai mencari. Ayah bundaku mana? Kok belum kelihatan? Malaikat di mana ibu aku? Malaikat diam. Ayahku di mana? Malaikat gak mau jawab. Malaikat, tuh temanku sama ayah ibunya. Itu juga. Di mana ibu ayahku? Malaikat gak mau jawab. Sampai dia bilang, Malaikat, tadi aku tanya itu Sungai Madu dijawab, itu Kolam Susu dijawab, itu istana dijawab. Tapi aku tanya ibuku mana? Nggak dijawab. malaikat cuma menunduk. Malaikat, aku rindu. Sejak aku meninggal dunia, tak lagi ku peluk ibuku. Di mana ibuku? Karena didesak terus, akhirnya malaikat jawab apa teman-teman? Ahmad, ibumu masih berada di padang mahsyar dengan wajah hitam legam dan memegang kitab catatan amalnya dengan tangan kiri. Malaikat, ibuku pegang kitab catatan amalnya dengan tangan kiri. Ibuku gak akan masuk surga. Di mana ayahku? Lalu malaikat menjawab, ayahmu sedang berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim dan mungkin sejengkal dua jengkal lagi ayahmu akan terperosok masuk ke dalam jurang api neraka. Pecah tangisnya Ahmad. Terbayang ketika dia hidup bersama ibu ayahnya di dunia. Terbayang bagaimana kasih sayang mereka. Terbayang dia ada di surga Allah yang indah. Tapi ibu ayah yang dicintainya tidak akan selamat bersamanya. Menangis dia minta tolong pada malaikat. Malaikat, malaikat, tolong selamatkan ibu ayahku, malaikat. Ibu ayahku orang baik. Engkau tak kenal ibuku, hai malaikat. Ibuku yang 9 bulan lamanya mengandungku dalam perutnya yang besar. Ibuku yang melahirkan aku ke dunia, malaikat. Ibuku korbankan nyawanya. Ibuku keluarkan darahnya. Ibuku, malaikat, yang setiap hari mengantar aku ke sekolah. Ibuku yang cuci baju kotor aku. Ibuku yang masak makanan buat aku. Ibuku yang selalu mendoakan aku. Tapi ketika aku jadi anak soleh dan ada di surga, kenapa ibuku tidak selamat, malaikat? Malaikat cuma menggeleng dan berkata, lupakan ibuku. Lalu terbayang akan sosok sang ayah. Ayah yang setiap hari mengantarnya ke sekolah. Ayah yang selalu memberinya uang jajan. Ayah yang selalu memberikannya mainan, buku, handphone. Teriak dia minta tolong sama malaikat. Malaikat, ayahku memang tidak melahirkan aku, tapi keringatnya menetes di tubuhku. Ayahku orang baik. Ayahku setiap hari pergi bekerja cari nafkah buat aku. Dibuatkannya aku rumah biar tidak kepanasan, tidak kehujanan. Disekolahkannya aku, diberikannya aku uang jajan. Malaikat, tolong ibu ayahku. Dan apa kata malaikat? Lupakan ibu ayah. Nah, bayangkan jika yang ada di padang mahsyar itu ibu kita, ibumu, ibu yang tadi pagi mengantar kalian ke sekolah, ibu yang tadi pagi membangunkan kalian dan memasak buat kalian, ibu yang hari ini ada di rumah sedang mencuci baju kotor kalian, ibu yang hari ini ada di rumah sedang memasak makanan untuk anaknya tercinta, tapi gak selamat ada di surga. Malaikat cuma bilang lupakan, lupakan, lupakan. Tapi apa kata Ahmad? Malaikat, aku jadi anak soleh karena doa-doa orang tuaku. Bagaimana mungkin aku lupakan mereka kalau engkau tidak mau menyelamatkan ibu ayahku? Aku yang akan mencari mereka. Aku yang akan menolong mereka. Lari dia keluar dari surga. Nah, malaikat lapor sama Allah. Malaikat bilang, ya Allah, sudah ada anak soleh di surga, tapi gak mau masuk hanya karena ibu ayahnya tidak ada di surga. Dan apa kata Allah? Allah mendengar saat si Ahmad keluar dari pintu surga. Ahmad tengadahkan tangannya, dia minta sama Allah, Ya Allah, ampunin dosa orang tuaku, sebesar apapun dosanya padamu.
jangan sampai mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Rabbik firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan Allah bilang apa? Aku ampuni doa si anak soleh. Aku hapus dosa ibu ayahnya. Aku ridho ibu ayahnya masuk ke surgaku bersama anak yang soleh. Cari ibu ayahnya. Malaikat cari ibunya Ahmad. Ibunya yang masih ada di padang mahsyar dengan wajah hitam legam dan memegang catatan amalnya dengan tangan kiri. Ya Allah, catatan amalku ku ambil dengan tangan kiri. Celakalah aku. Teriak dia minta tolong. Dia cari anaknya. Ahmad, Ahmad. Tidak ada sahutan, tapi malaikat segera menolong. Ditanya pada malaikat, siapa kamu? Dan malaikat menjawab, aku malaikat, anakmu yang soleh menantimu di surga. Nah, wajah ibunya hitam dicuci jadi jernih. Bajunya yang udah compang-camping diganti dengan baju indah. Tak lama malaikat jemput ayahnya. Kalau tadi anaknya jalannya di jembatannya besar apa kecil? Besar. Ayahnya jalan di jembatan yang tipis. Ya Allah, jembatan ini tipis. Dan tiba-tiba sang ayah tergelincir, terpeleset dari jembatan. Masuk ke dalam lubang neraka. Tapi malaikat segera menolong, dibawa ke depan pintu surga. Dicuci juga, dikasih baju yang indah. Tunggu di sini ayah bunda. Malaikat panggil teman kita Ahmad ke sini. Tidak malaikat, engkau hanya membagi untuk masuk surganya Allah, sementara di dalam surga tidak ada ibu ayahmu. Dan malaikat berkata, Ahmad, Allah sudah ampuni dosa orang tuamu. Allah sudah ridha orang tuamu masuk ke surga karena doa-doamu anak soleh. Ahmad lihat ke belakang, dia lihat ada wajah ayah ibunya, dia berlari dipeluk semuanya. Ayah, bunda. Dan bunda bilang apa? Nak, terima kasih sudah menyelamatkan ayah bundamu. Bunda tak bisa bayangkan jika yang bunda lahirkan, jika yang bunda besarkan anak yang tidak soleh, siapa yang bisa menyelamatkan kami orang tua? Dan Ahmad cuma bilang, ayah bunda, sudahlah, Allah sudah mengampuni dosa kita. Mari masuk surga bersamaku, ada istana buat kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak soleh yang gak pernah ninggalin sholat, yang gak pernah durhaka sama orang tuanya, bisa menyelamatkan orang tuanya. Sekarang lihat diri kita. Hai anak kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekalian sudah hidup selama ini, apakah sudah kita bakti sama ibu ayah kita? Pernah gak kita sakiti hatinya? Pernah gak kita bentak mereka? Nah, ridha Allah tergantung dari ridha orang tua. Jika kalian sakiti hati ibu ayahmu, Allah tidak ridho, maka sulit bagi kalian untuk bisa masuk ke surganya Allah. Jujur sama Kak Dini, ada malaikat raqib dan atid di antara kita. Malaikat raqib akan mencatat siapa anak yang jujur, siapa yang masih malas sholat, tunjuk tangannya. Yang masih malas sholat, kalau kalian bohong nanti adanya di catatan malaikat atid. Ya, yang berani jujur akan dicatat di catatan buku kebaikan malaikat raqib. Yang masih malas sholat, 1, 2, 3, 4 tinggi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tinggi, 11, 12 turun. Mulai hari ini mau rajin sholat nggak? Mau. Jujur sama Kak Dini, siapa yang pernah menyakiti hati ibu ayahmu, tunjuk tangan. Bentak-bentak ibu ayahmu, berkata kasar, 1, 2 gak nurut, 3, 4 suka bohong sama ibu ayah, 5, 6 tinggi-tinggi, tinggi-tinggi, 7, 8, 9, 10, 11, 20 turun. Pulang dari sini mau nggak minta maaf sama ibu ayahmu? Harus mau. Siapa yang di sekolah masih gak nurut sama guru-guru, tunjuk tangan.
nggak mau ngerjain tugas, nyontek di kelas. 1, 2, nggak nurut sama ibu guru, bapak guru. 3, 4, turun. Baik. Keluar dari sini, cari gurumu, minta maaf sama gurumu. Ya. Ini kelas berapa yang ada di sini? Ini kelas berapa? Sini, maju. Ini kelas 3. Kelas 3. Ya, kakak, abang maju ke depan. Masya Allah, ini pintar banget sih, berani. Ya, berani mau maju ke depan. Ini siapa? Dani? Dani. Ya, sini nanti Kak Dini bantu. Dani, maju. Baik, ada Dani. Terusnya itu Kak Dini lihat kayaknya di sini anak-anak kelas 6 ya? Ada kelas 6. Ya, Dani dulu deh, Dani dulu. Permisi. Gak apa-apa, nggak usah di-kencing sebentar. Dani ikut Kak Dini di atas dulu. Ini ada Dani. Dani kelas berapa? Kelas 3. Ya. Yang lain duduk, lomba duduk. Ya, yang lain duduk. Dani, kenapa Dani nangis? Kenzi juga nangis, iya biarin aja Kenzi mah. Tadi ini nanyanya sama Dani. Si Kenzi juga tuh, Kenzi biarin aja. Tadi ini nanya sama Dani. Dani lihat Kak Dini. Kenapa nangis? Sedih aja. Sedih. Dani, di rumah masih ada ayah ibu nggak? Masih. Pegangnya gini. Pernah nggak sih Dani marah-marah sama ayah ibu? Nggak pernah marah-marah? Beneran? Terus kenapa nangis? Gak apa-apa, ini cool nih, so cool nih. Dani beneran gak pernah marah? Gak, kalau disuruh sholat sama ibunya, sholat gak? Iya. Ya, kalau disuruh beli gula ke warung, beli gak? Iya. Iya, gak pernah nolak? Enggak. Kalau sama temen suka mukul gak? Enggak, ih soleh banget. Pernah ngatain temen gak? Enggak. Sama guru nurut nggak? Iya. Ih keren banget. Tepuk tangan dong buat Dani. Makasih Dani. Tadi doakan kamu jadi anak yang soleh ya. Dani nggak pernah bully temennya. Ibu guru bisa bantu saya? Ibu guru ambil anak yang masih sedih. Siapa ya ini? Yang tadi masih terseduh-seduh. Nak, gak apa-apa nangis. Kalian nangis, tandanya hati kalian lembut. Allah suka hati yang lembut. Ya. Ya, Kak Dini sebentar lagi. Yang mana? Nangis beneran ya gak apa-apa. Sini. Ini siapa namanya? Akila kelas berapa? Kelas 5. Akila, kenapa? Akila sedih? Masih ada ayah ibu di rumah? Masih. Akila, pernah nggak Akila sakiti hati ayah ibu? Pernah nggak bentak ayah atau ibu? Pernah. Terus kamu bayangkan kamu ada di surga dan berpisah sama orang tua? Nah, kita yang akan menyelamatkan ibu ayah kita. Kita adalah anak yang akan menyelamatkan guru-guru kita. Kita adalah anak yang akan menyelamatkan teman-teman kita. Tapi kitanya dulu harus perbaiki diri. Jadi anak yang lebih baik, anak yang lebih soleh, supaya kita bisa masuk surga dan selamatkan semuanya. Akila, rajin sholatnya enggak? Ya, tadi doakan kamu jadi anak yang soleha ya. Kalau punya salah minta maaf langsung sama ibu ayah ya. Baik, terima kasih. Baik teman-teman. Iya nggak apa-apa, hatinya lembut. Keluar dari sini cari gurumu, minta maaf sama gurumu. Berani? Hari ini bukan mau nakut-nakutin. Hari ini cuma ingatkan selalu ada malaikat raqib dan atid di antara kita. Malaikat raqib akan mencatat amal-amal baikmu. Malaikat atid akan
akan mencatat segala keburukanmu. Jangan sampai keburukan kita lebih banyak dari amal baik kita. Baik teman-teman semua, lebih kurangnya kan ini mohon maaf. Jadilah anak yang soleh, jadilah anak yang lebih baik. Harus bakti sama orang tua, bakti sama guru-gurumu di sekolah, karena guru-gurumu adalah cahaya ilmu buat kalian. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.